dari kiri, ada dari belakang punggungnya. Yang selamat itu yang mana? Yang kanan. Yang kiri gimana? Wah, hati-hati. Yang apa lagi? Yang di belakang. Oh, darah tadah ini. Nah, maka yang selamat ini siapa? Oh, diantaranya orang-orang yang gemar dakwaan lalu ngaji. Insya Allah ini Allah Ta'ala bakalan kasih dari tangan kanannya. Dengan tangan ima kanan tadi akhirat. Karena kan yang namanya nanti di akhirat itu kan ngeri, takut, serem. Kita dengar ayat-ayat, hadis-hadis yang menjelaskan tentang bagaimana negeri akhirat itu serem luar biasa. Kan nggak ada kita yang saling lihat lah. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Selapu pada lalu. Jadi senina kanca semama maranin saling sapa. Ibu ama anaknya kayak nggak saling tegur, kayak nggak saling kenal. Kenapa? Mikirin bagaimana nasib diri sendiri. Nah, maka orang yang gemar nuntut ilmu, dia tahu apa yang dilakukan nanti untuk keselamatan dunia, keselamatan akhiratnya. Dia tahu bagaimana kemudian supaya Allah bakalan kasih kitabnya nanti di akhirat dari tangan kanannya. Ya gawin. Dengan segera ngaji. Nah, berikutnya apa tuh? Yamurru 'ala sirati kal barqil khatif. Insyaallah nanti di akhirat itu tuh bakalan nyebrang leka lititi siratal mustaqim kal barqil khatif, marak seperti kisap yang menyambar. Becat dakwaan dengan si zaman lalu untuk ilmu sino mana becat dakwaan jamal akhirat tagin dibawa oleh Allah Ta'ala tagananya barang di jembatan Shiratal Mustaqim. Yang nomor 5, yuhsyaru ma'an nabiyyin. Di akhirat orang-orang tersebut bakalan dibangkitkan bersama para nabi. Ya kok bisa dibangkitin bersama para nabi? Nggih. Karena orang yang gemar nuntut ilmu itu orang yang gemar mencari warisan, mengambil warisan dari baginda Rasul dan para nabi. Kan dijelasin sesungguhnya para nabi Rasul lam yuwarrithu, dalam riwayat yang lain lam yurithu dinaran wala dirhaman, innama warathul ilm. Jadi para nabi, para rasul nggak ngewarisin kepeng benang enggak. Kita tahu itu. Bahkan baginda Rasul ketika wafat yang beliau wariskan itu sekedar baju besi, baju perang. Itu pun digadai kepada orang Yahudi. Jadi maksudnya dek nara kepeng benang warisan si baginda Rasul. Tetapi benar-benar yang beliau wariskan adalah akhlak ilmu, akhlak ilmu itu yang beliau wariskan. Nah, maka sejatinya orang-orang yang gemar nuntut ilmu itu kenapa bisa dibangkitkan kepada ama baginda Rasul? Karena lengan dunia wah geger yang minta warisan paling agung, yaitu warisan mulia, yaitu ilmu itu. Oh, ya ampun, ya barang na jemaah tebangkitan. Kenapa? Karena lengan dunia wak geger ya doaan minta ilmu, minta warisan dari baginda Rasul. Mungkin pernah kita dengar tuh kan di sini dijelasin, di sini ada. Ternyata di suku waktu ternyata ada seorang sahabat itu dijelaskan sahabat itu kan kagak khilaf Abu Hurairah dijelaskan. Itu ada sahabat yang pergi ke kota Madinah. Di kota Madinah, di pasar-pasar Madinah itu dunia orang lagi duit dengan lipakan. Kayak dilihat orang lipakan, ya ngomong. Nah, apa katanya? Woi sekalian sahabat kan, coba pergi ke masjid. Orang lagi bagi-bagi harta karun di masjid. Orang lagi bagi harta warisan dari baginda Rasul di masjid. Oh, beri dengan karena dulu di Madinah itu kalau nyebut baginda Rasul semua bakalan masya Allah lah kangen gitu. Apalagi setelah beliau wafat, selalu dengan kangen nyebut baginda Rasul.
Makanya disebut oleh sahabat ini, woi, coba pergi ke masjid, orang lagi ngebagi harta warisan bagian Rasul di masjid. Loh, berori dengan pekan sini. Benar, dilihat. Setelah pergi ke masjid, wah, bingung mereka. Yang dibingungkan apa? Tulak ya. Kenapa kembali? Woi, kandara dengan bagi warisan, warisan apa tuh bagi nasi dengan luwe? Enggak ada. Kita lihat orang bagi warisan. Apa kata sahabat itu? Tidakkah engkau lihat sesungguhnya itu tuh orang di masjid ngapain engkau temukan? Oh, orang di masjid ada orang lagi sholat duha. Terus ada orang di masjid lagi baca Quran, lagi berbicara tentang halal haram, ngaji ke bahasa. Nah, apa kata sahabat ini? Itulah warisan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para dengan warisan baginda Nabi, ini warisan baginda Rasul yang begini-gini. Halaqah ilmu yang seperti ini warisan yang sangat luar biasa. Nah, maka begitu pantas maka bagi orang-orang yang gemar ngaji, karena di dunia udah demen sama warisan baginda Rasul, nanti di akhirat juga bakalan dibangkitin sama para nabi. Apa tekanan atau bagi tambah sama para nabi? Kita tahu yang namanya para nabi, wah keruan tahun surga, udah jelas tempatnya di surga. Maka insya Allah nih orang yang gemar nuntut ilmu terus berniat mengamalkannya, itu insya Allah bakalan ngiring bagian Rasul dari dunia sampai surga. Nah, nih bada itu. Kemudian banallahu lahu baitan fil jannati min yaqutatin hamra lahu arba'una baba. Orang yang gemar nuntut ilmu itu dijelaskan di sini. Apa katanya? Yang nomor 6, Allah jadikan buatin dia rumah, kalau bahasanya di sini. Nah, gue mau bahasan teh istana lah. Allah buatin istana dari apa? Min yaqutatin hamra, dari permata perkilauan yang hamra itu yang kemerah-merahan. Si bagus pembahasan teh. Lahu arba'una baba. Istana itu katanya banyak pintunya 40 lawang. Bayangin nih tembok-temboknya emas perak. Nang kedua udah beda emas sekitar sekilo lah atau sekian gram culuk degate. Balen tepira kira-kira tembok, pira kira-kira lawang. Sang dinara 10 lawang balen teka. Paling berapa gitu. Wah, syukur. Apalagi nanti di akhirat udah diberikan rumah, itu istana itu tepatnya di mana? Di surga. Istananya di surga. Nah, pintunya tuh 40 pintu. Berarti mau petang ada sepintu boleh ya kan? Ini doang pira lawangna masjid loh, bolehnya luar biasa. Apalagi nih 40 pintu. Tembok-temboknya tuh dari yakutatin hamra, dari permata-permata yang berkilauan yang merah dan lain sebagainya. Itu dakwaan bagi siapa tuh? Bagi orang-orang yang gemar nuntut ilmu di dunia. Nah, maka Bapak Ibu tiang, ini jadi semangat kita dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agan tebarang-barang lah. Supaya apa? Supaya setiap hari itu ada nambah ilmu kita. Kan tebarang-barang bilang jeluino narak beta arak pengetahuan nambah. Nah, kenapa dijelaskan di sini? Apa dikatakan di sini? Qala Fathun al-Mawsili rahimahullahu ta'ala. Seorang ulama berkata, apa kata beliau? Alaysal maridu idza muni'a at-ta'am wasyarab wad-dawa yamut. Bukankah orang yang sakit? Coba ke kita amunara dengan sakit. Idza muni'a at-ta'am wasyarab wad-dawa. Ketika ada orang sakit nggak bisa makan, nggak bisa minum obat dena bauta mendarat tadak, butalu jelodang nangane yamut, mati insyaallah. Kalau ada orang sakit nggak bisa makan, nggak bisa minum, obat nggak bisa masuk, impus debutama lepun debutama, obat nggak bisa masuk, semuanya nggak bisa masuk, yamut, kata beliau, mati nih, namun bahasa ente. Qalu bala, nggi ngana anak murid beliau.
Qala kadzalikal qalbu idza muni'al hikmata wal ilma thalathata ayyamin yamut. Ngano endah, begitu juga apa? Begitu juga hati, kalau enggak ada obatnya, amun dek tebeng mangan nginem, mana-mana telu jelu dek tasade mangan nginem, mati dah hati nona. Mumara angkun aparana seperti yang tadi. Nah, ya doakan sebutang si para ulama. Maka bersyukur kita di masjid kita nih jadwalna alhamdulillah. Isinya bilang kalem alhamdulillah ada pengajian-pengajian kita. Supaya apa? Agar tetap hati kita nih tertata rapi oleh ilmu-ilmu hikmah-hikmah agama. Nah, jadi nih hebatnya, makanya tersyukur gatika, masya Allah tabarakallah, luar biasa banget si Allah Ta'ala nikmat agan temu bakari kita neka ngombe ampun tak nyempatang diri ta. Nah, dan usahakan kesempatan diri ta. Nah, ngono jendak tamu alpa terutama ketika pengajian-pengajian nah tak alpa. Kenapa? Amun ta beralasan dua ragawenku bilang jelo bilang waktu ada gawen ta. Nah, lagu amun ita ngatur diri ta insyaallah bisa lah insyaallah. Nah, maka oleh karena itu nih masya Allah luar biasa diberikan oleh Allah Ta'ala 6 perkara itu nggak main-main loh. 6 perkara itu ternyata di dunia keren. Apa tuh? Kan diantara problema orang hidup di dunia rizki. Tapi bagi yang gemar menuntut ilmu, insya Allah Allah berikan rizki, insya Allah. Itu di dunia. Di akhirat mulai dari pertama masuk kubur udah dijamin insya Allah selamat dari kubur. Nanti ketika kemudian di akhirat tuh selamat dari jembatan Shiratal Mustaqim. Insya Allah setelah itu masuk surga, dibuatin rumah lagi di surga yang sangat luar biasa. Ini kan pemberian-pemberian yang masya Allah tabarakallah, hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi siapa? Bagi siapapun yang setiap harinya ada tambahan ilmu didapatkan. Ara mele ya lalu ngaji, daman ya kalbat ya hadir majelis taklim. Itu yang didapetin sama orang-orang yang seperti ini. Nah, maka Bapak Ibu tiang sekali lagi, nah saja kita sampaikan yang begini sebagai apa? Agar narak cemetin ta, agar tekalebat bilang aja lu kan ngaji sini. Nah, Bapak Ibu tiang jamaah rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Maka oleh karena itu ketika Allah berikan kita waktu untuk menambah ilmu, ini saya sayangnya. Ini saya sayangnya. Ke setiap kali ngaji kita bikin diri kita butuh. Jadi bikin pengajian itu sebagai kebutuhan kita. Jadi amuna kebutuhan kan insya Allah merakundai bekelor mangan yang namanya orang makan. Amun tuak lapar, udah kan dia suruh itu mangan itu. Kenapa? Kita butuh. Maka ilmu itu perintah-perintah yang Allah wajibkan kepada kita. Sholat, nuntut ilmu, itu usahakan bikin jadi kebutuhan kita. Sembahyang, nanggor dengan di masjid, udah bikin jadi kebutuhan. Muntoh itu butuh, dak kalina tanggor misalnya lengan ngebang, langsung kita becat bait ya. Nuntut ilmu juga begitu. Kalau kita merasa butuh sama ilmu itu, insya Allah becat hitam baitna karena kita butuh sama hal itu. Jadi terpinakna kebutuhan Bapak Ibu tiang. Nah, maka oleh karena itu setiap hari ketika ilmu kita nambah setiap hari, sering kita sebutkan salah satu di antara tanda umur orang berkah. Dijelaskan sama guru kita Syekh Ali Jum'ah. Apa kata beliau? Di antara tanda umur orang yang berkah itu kata beliau di antaranya apa? Di antaranya setiap hari ilmunya nambah. Lanjelu ilmu nambah. Ada aja setiap hari tambahan ilmu. Daka pun sekedik lagu arah. Adalah yang masuk gitu. Baik itu melalui
Apa kek di zaman kita kan sekarang Masya Allah medsos luar biasa. Ada WhatsApp, ada tulisan-tulisan. Itu termasuk bilang jelu mau ilmu, itu luar biasa. Ada orang misalnya dengerin pengajian lewat YouTube kah, atau mungkin di masjid-masjid, di musola-musola, bilang jelu, itu juga termasuk. Itu tanda umur berkah. Nah, maka ke barang-barang Bapak ikuti ya. Kenapa kok seperti itu? Karena dijelaskan di sini. Para ulama berbahasa ilmu itu lebih afdal min amal. Yuqal al-ilmu afdalun min al-amali. Ilmu ini lebih afdal daripada pegoyang. Nah, ini kata kita. Tatu nak ini tatu ke pendik. Nah, kata kita. Al-awwalu al-ilmu bighairi amalin yanfa'. Wal amalu bighairi ilmin la yanfa'. Ilmu dengan berilmu sekalipun nggak ngamalin ilmunya nih, ini wah mau ya pahala, udah dapat tuh bermanfaat wah untuk ia, karena paling tidak dia amalin untuk dirinya, paling tidak dia udah memiliki ilmu itu udah kemuliaan yang sangat luar biasa. Tapi niat wal amalu bighairi ilmin la yanfa'. Lagu kalau pegoyang, kalau itu perbuatan nggak tahu ilmunya, nggak ada faedahnya. Ini narak nukta. Oh, iri duit kadang mungkin ada dong ngerjain gitu, tapi nggak tahu misalnya dia tahu ilmu nak salah oh jadi ya bare. Ada orang pengen begini pengen begitu, tapi nggak tahu ilmunya susah salah. Tapi kalau orang udah tahu ilmunya, sekalipun dia nggak ngerjain tuh, dia begoyan katakan lagu tahu na ilmu na. Paling tidak karena dia memiliki ilmu itu udah dapat pahala plus dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ampun, jelasan li supu riwayat di sini dijelaskan yang namanya orang dulu itu kan dilihatlah setan itu gitana setan itu lain di zaman baginda Rasul dilihat setan itu. Jadi suatu waktu ternyata baginda Rasul datang ke masjid. Ketika datang di masjid ini panjang nih, dijelaskan di sini disebutin panjang. Ketika datang ke masjid ternyata baginda Rasul di pintu masjid ketemu sama setan. Daitna setan di pintu masjid sini. Terjadilah dialog antara setan sama iblis ini. Nah, apa katanya? Faqala sallallahu alaihi wasallam, ya iblis, ma tasna'una? Iblis, ente sedang ngapain? Idong bet ini iblis. Antam biang nang ana ida men tahu bani iblis tini nang ana si baginda Rasul. Faqala syaitan uridu an adkhula al masjid wa afsada salata hadha al musalli walakin akhafu man min hadha ar rajul an naim. Begini ya Rasulullah, saya pengen masuk masjid, pengen ngerusak, pengen ganggu orang yang sedang sholat, tapi saya takut sama yang itu yang tidur. Jadi ada orang sholat di masjid, ada orang tidur. Ya sholat sunat maksudnya. Masjid tuh, orang iblis tuh sedang pengen mengganggu orang yang sholat. Tapi iblis nggak berani masuk. Kenapa nggak berani masuk? Tuh ada orang yang tidur. Coba iblis tuh takut kita dengan si tidur ini. Kira-kira apa rahasianya? Nah nih, tarik kita lihat. Dijelaskan di sini. Qala sallallahu alaihi wasallam, ya iblis, lima lam takhaf minal musalli wa huwa fil ibadati wal munajat ma'a rabbih wa takhafu minan naimi wa huwa fil ghaflati. Iblis, kok kebalik tuh? Kenapa ente takutnya sama orang yang tidur? Kenapa enggak takut sama orang yang sedang sholat? Sedangkan orang sedang sholat itu dalam keadaan munajat kepada Tuhannya. Kenapa engkau enggak takut sama yang sholat? Kenapa takut sama yang tidur itu? Kan kebalik ini kan. Lu naik tinduk-tinduk maco-maco takut tanglo iblis ini. Dan sembahyangnya dia ada takut. Apa ngana iblis ini? Oh, qala. Apa ngana iblis? Qala syaitan, al-musalli jahilun wa ifsadu ashal. Walakin an-naimu alimun
idza aghwaitul musalli wa afsadat salatuhu akhafu min yaqadatihi wa islahu ajala. Begini wahai baginda Rasul, saya takut. Kenapa saya lebih takut ama yang tidur itu, nggak takut ama yang sedang sholat? Karena yang sholat itu orang jahil, yang sholat itu orang nggak tahu ilmunya, yang milu-miluan, nurut-nurutan, ini tok kena bayang jama-jama, ini tok kena kok bayang-bayang. Yang penting sholat aja lah. Makanya kalau yang itu nggak perlu saya ganggu. Ngapain ganggu dia, sholatnya udah nggak sah sekalipun 100 rakaat, kata iblis. Tapi saya takut sama yang tidur tuh. Kenapa? Kalau saya masuk ganggu sholat yang sedang sholat itu, ntar dia bangun dikasih tahu orang yang sholat itu apa yang nggak diketahuinya. Ciri takutnya iblis ini ngana na bare amun kutama munatama gangguku dengan si sholat. Uras dengan si tidur nih, badakna dengan si sholat ini. Oh nih gawe, insyaallah muntah gawe nih kena sesolat benar sholat kita, berarti sholat kita begini diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa Bapak Ibu tiang? Ternyata iblis tuh lebih takut sama orang ternyata sekalipun tidur lagu mau berilmu takut tangan si iblis. Makanya orang yang berilmu, al-ilmu yanfa', ilmu itu bermanfaat sekalipun dek naman bagoya seperti ini nih. Tapi kemudian wal amalu bi ghairi ilmin la yanfa'. Tetapi ada orang salat enggak tahu apa karena sembahyang dan sebagainya, ndek na terima, na salat enggak jadi gitu. Enggak bakalan terima sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nih ngabari kita ilmu itu Masya Allah tabarakallah. Saking mahalnya ilmu gitu. Saking ditakuti sama iblis, orang yang dalam keadaan tidur aja ditakutin. Apa yang bikin takut? Bukan karena tidurnya ternyata, tetapi karena ada ruh, ada nur ilmu yang ada pada orang yang tidur itu. Oh hebat nah, dengan si berilmu ini. Nah, kemudian berikutnya apa katanya di sini? Al-ilmu maqamul anbiya. Ilmu itu sifatnya, makomnya para nabi. Ilmu itu para nabi yang pernah kan kita tahu kan, siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Fatanah ini kan cerdas. Ya cerdas kan Masya Allah. Nah jadi bahkan di sini dijelaskan ilmu sifatullah wal amalu sifatul ibad. Wa sifatullah afdal min sifatil ibad. Ilmu itu sifat Allah, amal itu sifatnya manusia. Mana yang lebih afdal, ilmu apa amal? Oh dijelaskan ilmu. Kenapa? Karena itu sifat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah maka oleh karena itu ini sekali lagi nggambarin kepada kita bahwa betapa pentingnya ilmu itu bilang jelu apa karena setiap kehidupan kita. Lihat aja ya, apapun yang kita lakuin setiap jelu no, bilang jelu no, ada aja ilmunya. Setiap hari pelunggu yang mungkin pergi ke pasar tiap hari ada ilmu pasarnya. Mungkin pelunggu yang setiap hari pergi ke sawah ada ilmunya tentang sawahnya. Nah pelunggu misalnya pergi kemana aja yang baik-baik nih, mungkin bilang jelu mungkin ngantor, setiap hari mungkin pergi ke nelayan ke apa gitu namanya, ada ilmunya. Nah semua itu tuh punya ilmu. Nah maka orang mukmin ini kalau tahu ilmu semuanya, semua langkah gerak-geriknya itu dapat ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau tahu ilmunya, kalau nggak tahu ilmunya susah. Jadi kalau orang tahu ilmunya, ngerjain pahala aja belum tentu dapetin pahala. Mun nanti dapat yang ilmu. Dah karena pokoknya bagus, nggak kemudian tahu cara nenggawe, ende tahu ilmunya nggak jadi. Tapi kalau orang yang punya ilmu tuh, mohon maaf, dia BAB aja, nanang-nanang jeding, punya pahala. Nebatuk-batuk, nanginam-nginam, punya pahala. Kenapa? Dia tahu ilmunya. Nah, maka ternyata Masya Allah tabarakallah, pantaslah makanya dalam Al-Quran kan sering kita dengar tuh yarfa'illahu ladina amanu minkum itu
walladzina utul ilma darajat, kan begitu. Jadi sesungguhnya Allah tuh ngangkat derajat orang yang beriman sama orang yang berilmu. Nah, tapi derajatnya orang beriman saja kan dua lah dalam itu. Dalam Al-Quran itu ada orang beriman aja sama orang beriman dan berilmu. Mana yang lebih atasan tinggian derajatnya? Tentunya orang yang beriman dan berilmu. Orang yang beriman aja diangkat derajatnya, iya benar diangkat derajatnya. Orang sekedar beriman, atas masih derajatnya. Tapi kalau yang lebih dari itu, beriman dan berilmu, atasan mampu. Bahkan Imam Abdullah bin Abbas dalam kitab ini ada, kitab yang satu lagi Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim dijelaskan bedanya orang berilmu sama enggak berilmu. Itu kurang lebih bedanya itu sampai 700 derajat. Bayangin 700 derajat. Yang satu derajat ini bisa dicapai perjalanan selama 100 tahun. Sakit derajat dengan berilmu antara yang enggak berilmu. Mahal kan? Mahal di hadapan Allah orang yang berilmu itu. Jadi kalau Abdullah bin Abbas menyebutkan 700 derajat bedanya satu yang berilmu sama 700, ya beda banget. Terus si derajat ini dakwaan ampun tebugen mali ya pira, itu kurang lebih perjalanan selama 100 tahun. Bayangin jauhin. Nah, gimana kira-kira jauhnya tuh 100 tahun gitu? Jauh, berarti itu baru satu derajat. Apalagi sampai 700 derajat. Nah, maka oleh karena itu apa ibu tiang, nenara alasan ta sebenarnya ampu ta perkaranan ondeta miliki untuk ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu ya para ulama dulu itu, para ulama lain itu pergi nuntut ilmu tuh jauh-jauh, ngecari satu hadis, sahih hadis itu kadang perjalanan selama 3 bulan sahih hadis. Bayangin ada orang yang pergi dari tempat tinggalnya, diutus sama ya katakanlah utusnya si gubuk gempangna pergi ke Imam Malik. Itu kurang lebih pergi ke Imam Malik itu dalam jangka ketunan kesananya 3 bulan, pulangnya 3 bulan, setengah tahun kata-kati. Itu ngenanyain sekitar 40-an pertanyaan. Dijawab sama Imam Malik cuma 3 pertanyaan dijawab Imam Malik. Bangetan. Imam Bukhari pernah mencari hadis. Satu hadis itu perjalanan selama 3 bulan. Telulan apa hadis sahih sakit hadis. Imam Syafi'i bayangin dari Baghdad dari Gaza Palestina. Masih kecil dibawa sama ibunda beliau ke Makkah. Mumbai jauh Palestina tiba Makkah. Dari Makkah pergi ke Madinah, dari Madinah pergi ke Irak, leka diulang adu pesawat, leka. Dari Baghdad pergi ke Mesir, loh sangat jauh gitu perjalanan para ulama dulu nuntut ilmu. Nah, di zaman kita sekarang gampang, tinggal perlu buka YouTube, aman. Tinggal perlu hadir di majelis taklim, aman. Tinggal perlu buka WhatsApp, ada pesan-pesan keagamaan, aman. Nah, makanya oleh karena itu, jadi syukur kita, tinggal kita sekarang atur waktu kita Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini sebagai inilah semangat kita mumpung buru-buru mulai pengajian, agar kita buatin lah waktu untuk kita sama-sama kiranya ngebikin luangan waktu lah untuk apa? Untuk ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu itu kan untuk kita kan. Jadi kita kan. Nah, jadi insyaallah pertemuan berikutnya kita lanjutin bab sholat insyaallah. Karena ingat dulu kita bab sholat masih kita khilaf bahasan kita. Jadi kita bahas dari awal kan sampai akhir insyaallah bab sholat. Jadi mungkin ini naman selesai kalau tidak khilaf nanti itu kita baca lagi mulai dari dalil-dalil sebagainya insyaallah kita baca semuanya insyaallah. Kita lanjutin lah yang udah lewat itu. Cuma kita nanti video entah gendana boleh lah supaya kita lanjutin. Jadi agak nyambung gitu sholat itu.
ngebui dengan titik bengeknya sampai selesai lah bab sholat itu biar aman gitu insyaallah. Ya, insyaallah pada malam hari ini sampai di sini dulu insyaallah. Mudah-mudahan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Kita bacakan Fatihah pada pengarang kitab, kedua orang tua kita, semua guru-guru kita, semua orang-orang yang pernah berjasa menyumbang di masjid kita, orang-orang yang kita cintai, orang-orang mencintai kita, orang-orang yang pernah berbuat baik berjasa pada kita, yang pernah menzalimi kita, kepada kita keluarga kita, ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. هدانا الله وإياكم أجمعين. الله تعالى على وعلم وعلمه أتم وأجل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الله الموفق والهدي إلى سبيل الرشاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.